Kalau seseorang itu betul-betul dekat dengan Allah, Allah akan berikan dahinya hitam walaupun dia sholat di lantai yang bersih. Dengan izin Allah. Kapan dia buat maksiat berkurang tuh hitamnya. Lama-lama kalau dia tinggalkan ibadah, dia khusyuknya hilang, maka hilang dengan sendirinya. Kalau antum betul-betul alami sujudnya sesuai dengan Nabi SAW perintahkan, kata beliau dalam hadis, memang dahi tersentuh di tanah dan otomatis hitam, otomatis itu, ya, itu otomatis. Maka ini adalah simbol yang disebutkan dalam surah Al-Fatih ayat 29. Wow, 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 wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, sudah kita dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Jadi tanda kedekatan seorang hamba dengan Allah itu adalah ada simbol bekas hitam di dahinya. Tadi kalau dia benar-benar khusyuk di dalam sujudnya, maka akan dengan sendirinya otomatis dahinya itu akan menjadi hitam. Kapan seseorang itu menjadi kurang khusyuk atau berbuat maksiat, maka dengan sendirinya dahi hitam itu juga akan hilang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah murni teori dari Ustadz Khalid Basalamah ya. Nah, untuk tidak berpanjang kalam, mari kita terapkan teori ini di dahi-dahi para ustadz Indonesia, ya, ustadz salafi Indonesia dan juga mungkin grand syekh mereka kita lihat ya. Ini kita lihat dulu dari Ustadz Khalid Basalamah ya, yang membawa teori jidat hitam gitu. Kalau kita perhatikan dari jauh ini jidat hitam beliau ini masih sedikit ya, hanya ada di bagian sini saja nih. Ya, kalau kita lihat nih di sini, cuma sedikit sekali ya. Nah, berarti ini pertanda ini, sujudnya masih kurang lama, ya kalau kita ambil teorinya. Atau mungkin perlahan-lahan hilang gara-gara kemaksiatan ini, wallahu alam ya. Tapi ini masih sedikit lah, atau mungkin karena beliau ini pakai topi jadi, hitam jidatnya ndak terlalu tampak ya. Nah, coba kita lihat ustadz yang lainnya. Nah ini Ustadz Syafiq Riza Basalamah ya, teman-teman. Kalau kita perhatikan coba kita zoom ya. Oh ada kayaknya ya, ada ini kalau kita lihat ini. Nah ini, tapi ini masih cetek banget ini ya, terlalu sedikit ini, hitam jidatnya ini. Apa perlahan-lahan hilang karena kemaksiatan atau memang beliau ini lagi usaha gitu ya, usaha untuk memperbaiki sujudnya supaya semakin dekat dengan Allah sehingga secara otomatis jidatnya jadi semakin hitam gitu ya. Wallahu alam juga. Kalau kita bandingkan dengan Ustadz Khalid tadi, berarti dari sisi jidat hitamnya Ustadz Khalid masih lebih dekat dengan Allah ya, lebih banyak sujudnya. Oke lanjut lagi kita lihat. Nah ini dia nih, ini Ustadz Firanda ya. Oke, coba, kok nggak bisa di-zoom ini Ustadz Firanda ini, udah maksimal kayaknya nih. Nah, kalau kita lihat ya Ustadz Firanda ini masih menang banyak ya ini. Lumayan banyak ini jidat hitam di jidatnya ini. Ya barangkali memang beliau ini istiqomah ya dalam sujud gitu. Baik itu di lantai yang kasar ataupun di lantai yang bersih kayaknya beliau selalu sujud ya. Sholat setiap saat, setiap waktu gitu. Mungkin rawatibnya tidak pernah tinggal, tahajudnya panjang, duhanya banyak gitu sehingga, eee, apa, hitam di jidatnya ini lumayan banyak ini kalau kita lihat ini. Ustadz Firanda hafizahullah ya. Nah, berarti di antara 3 ini Ustadz Firanda masih menang ya, masih lebih dekat dengan Allah kayaknya gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia Ustadz nomor 4 ini, dengan brewok yang cukup panjang ya, kemudian ada kumis yang melingkar seperti busur panah, dengan tatapan sayunya kalau kita lihat ini jidatnya masih belum ada hitamnya ini. Masih belum ada hitamnya ini barangkali masih gimana ini ya, kurang dekat dengan Allah berarti ini kalau kita lihat dari sisi ini malah bukan hitam ya, tapi agak ini ya, kita lihat ada garis yang agak dahinya itu agak masuk ke dalam gitu ya kalau Ustadz,
Subhan Bawazir ini, tuh, luar biasa. Ya, apakah dari sisi ini kita bisa urutkan beliau ini ustadz nomor 4 ya, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tandanya sebagaimana teorinya Ustadz Khalid Basalamah gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke ustadz yang lain coba, ustadz Indonesia siapa lagi nih? Nah, ini siapa yang ndak kenal ustadz ini ya, ustadz yang perawakannya agak kurus. Ini namanya Ustadz Badrus ya, Ustadz Badrus Salam LC. Ya, mari kita zoom sedikit wajah beliau ini, terus kita lihat ada nggak ini. Aduh, ini kok bersih ya jidat beliau ini, masa nggak rajin sujud sih? Kalau kita lihat di sini apa ini memang videonya sudah dibersihkan atau pakai efek atau bagaimana ini sehingga, hitam di jidat beliau ini nggak kelihatan. Kalau ngikutin teorinya Ustadz Khalid berarti ini kurang sujud ini, perlu perbanyak lagi sujudnya kepada Allah ini. Oke lanjut ya, ini ustadz-ustadz Indonesia, wah. Nah ini dia nih ini ada namanya ini, Ustadz Farhan Abu Furaihan ini. Saya ambil fotonya di medsos. Kalau kita lihat Ustadz Farhan Abu Furaihan ini jidatnya lebar ya, lebar sekali, lihat ini. Nah, harusnya ini dia udah hitam semua ini kalau kita anu itu ya. Ya, tapi ini cuman sedikit sekali hitamnya nih di sini nih. Berarti masih junior dia nih. Ustadz Farhan ya masih junior dia. Masih belum terlalu banyak hitamnya. Ini juga janggutnya masih sedikit ini, belum terlalu nyunah ya. Harusnya kan dari sini gitu. Ini ke sini banyak itu, terus ini hitam semua. Wah, ini kayaknya Ustadz Farhan ini enak ya kalau jidatnya hitam semua nih. Perlu untuk lebih taqarrub lagi ya, mendekatkan diri kepada Allah supaya jidatnya kayak itu tadi, yang paling banyak hitamnya itu Ustadz Firanda itu ya, nomor satu top memang kalau Ustadz Firanda itu. Berarti di antara ustadz-ustadz Wahabi Indo ini yang paling dekat dengan Allah di kala sujud ini ya Ustadz Firanda gitu, karena paling hitam jidat beliau itu, paling paling banyak hitamnya gitu ya. Oke kita lanjut. Nah ini kita beralih ke, internasional ya. Ini adalah imam Saudi Arabia ya, imam Mekah. Yaitu Syekh Sudais. Kita zoom coba, eee, jidat beliau, wih bersihnya ya. Jidat Syekh Sudais teman-teman ternyata bersih sekali ya. Masa beliau ini udah berapa puluh tahun ya, dari saya itu masih, MI itu saya udah denger, bacaan beliau dari kaset kalau dulu ya, bacaan-bacaan dari kaset karena masih belum ada YouTube, ada segala macam bisa kita lihat videonya. Masih dari kaset itu saya lihat beliau udah jadi ini ya, udah jadi syekh, udah jadi imam gitu ya. Tapi kok ini ndak ada jidat hitamnya nih, kalau bagaimana ini? Kalau kita sandingkan dengan teorinya Ustadz Khalid tadi itu, semakin khusyuk orang dalam sujud, semakin dekat kepada Allah, maka akan otomatis hitam ini, tapi ini ndak ada hitam-hitamnya ini. Masa Syekh Sudes nggak khusyuk ketika jadi imam gitu, sehingga sampai berpuluh-puluh tahun sholat nggak ada hitam-hitamnya ya. Bagaimana ini Syekh Sudes nih? Nah, kalau yang ini namanya siapa namanya? Lupa saya namanya. Kalau ndak salah ini Syekh Shaleh Fauzan ya, Syekh Shaleh Fauzan. Sama ini, Syekh Shaleh Fauzan juga orang Saudi ya, ulama besar, ulama sepuh juga, ini udah tua ya. Ilmu beliau sangat luas sekali ya, dan fatwa-fatwa serta kajian-kajian beliau udah tersebar banyak gitu. Tapi kalau kita lihat jidatnya ini bersih seperti Syekh Sudes tadi gitu. Beda sekali dengan Wahabi-Wahabi Indonesia ya. Nah, kalau beliau ini, wah bersih. Masa ulama sekelas ini kurang sujud atau kurang khusyuk dalam sujud gitu ya. Nah selanjutnya ini, siapa ini, Syekh kalau ndak salah ini namanya Syekh Abdul Aziz, Ibn Baz kalau ndak salah ini namanya, antara anak apa cucunya Syekh bin Baz ini.
Ini juga kita lihat bersih ya, kepala beliau ini bersih sekali ya. Nih, sangat bersih, tidak ada tanda-tanda hitam di jidat beliau, yang ada hanya kerut-kerutan dahi yang merupakan tanda beliau sudah berumur ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga beliau, ampuni dosa-dosa beliau dan terima amal solehnya ya. Tapi ndak ada itu tanda sujudnya nih, ndak ada hitam-hitam keningnya ini. Jadi kalau tanda sujudnya ndak ada, masa dia nggak pernah sujud kan? Beliau ini seorang ulama lah, mungkin nggak pernah sujud kan? Oke, selanjutnya. Nah, siapa yang tak kenal ini? Ini adalah syekh kebanggaan Wahabi, ini namanya Syekh Albani. Ya, Syekh Albani, ndak ada juga jina kenapa ulama-ulama besar ini kok kalah sama junior-juniornya ya, dalam hal dekat dengan Allah ya, ini ndak ada hitam-hitamnya ini. Yang ada malah muka beliau ini agak kemerah-merahan gitu. Ya, lanjut. Wah, nah kalau ini sesuai nih, ya, sangat sesuai dengan teorinya, Ustadz Khalid nih kalau kita lihat ini namanya Syekh Utsaimin ya. Syekh Utsaimin ini, wah kalau kita lihat ya, lingkar kepala beliau, jidatnya hitam semua. Berarti di antara semua syekh ini yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini baru Syekh Utsaimin ini. Yang nomor satu di antara semuanya, karena ini terbukti dari hitamnya jidat beliau, tabe ini ya, bukan bermaksud apa-apa ini nih, saya garis nih ya, lumayan gitu. Di antara semua foto-foto yang tadi sudah kita paparkan, ternyata bisa kita identifikasi Syekh Utsaimin itu adalah, ulama Wahabi yang paling dekat dengan Allah, paling khusyuk ketika bersujud kepada Allah, sehingga hitam di dahi beliau ini sangat banyak gitu kan. Karena seperti katanya Ustaz Khalid, semakin, khusyuk seseorang dalam sholatnya, dalam sujudnya, maka otomatis gitu, tanda hitam di kening ini akan semakin banyak seperti seperti ini Syekh, Utsaimin ya, seperti Syekh Utsaimin gitu. Nah, kalau tidak ada seperti Ustadz siapa, Badrus Salam tadi sama Ustadz Furehan itu berarti masih kurang ya, masih kurang sujudnya. Ya, dinasehatilah supaya sering-sering sholat tahajud ya biar segera menghitam ya, simahum fi wujuhihim itu biar biar cepat ada gitu. Oke, teman-teman itu saja barangkali video kali ini hanya untuk mengecek kebenaran teori dari Ustadz Khalid Basalamah ya tentang anu tadi itu, apa namanya, orang yang semakin khusyuk dan semakin dekat takarubnya kepada Allah, maka otomatis dahinya akan menghitam. Ternyata dari teori ini setelah kita lihat fakta di lapangan, di antara ulama-ulama Wahabi semuanya, baik itu internasional maupun nasional, yang paling dekat dengan Allah adalah Syekh Utsaimin ya. Nah, sementara yang belum ada dahi hitam-hitam di keningnya itu disegerakan ya. Eee, Biasakan itu kalau bisa itu 1 sampai 2 jam itu sujud gitu dan cari tempat yang agak panas dikit biar cepet itu. Oke teman-teman itu saja demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.